Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu lanjutkan ke pembahasan dari penggunaan software IE untuk menggambarkan diagram ini ya, activity diagram sama use case diagram. Jadi langkah pertama, kalau misalkan kalian projectnya sudah dibuat, nanti kalian tinggal open aja. Tapi kalau misalkan belum membuat, ya kita bikin project yang baru dulu. Kita cancel, yaitu kita pilih file, kemudian new project. Nah, nanti kita mau simpan di mana projectnya, misalkan Ibu simpan di D, di NRH misalkan, ya. Nama projectnya, misalkan Ibu namain sistem penjualan. Nih, Ibu klik save kalau sudah. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada project browsernya. Ini ada untuk area untuk menggambar ya. Ini ada toolbox-nya nantinya. Nah, kalau misalkan ada tampilan seperti ini, nanti tinggal kalian pilih use case, bisa class ya, tinggal klik OK. Ya, kalau sudah nanti sebenarnya di model ini nanti akan tampil yang kita pilih tadi, ada use case dan juga ada class. Nah, contoh yang pertama yang akan Ibu berikan adalah dalam pembuatan activity diagram. Caranya adalah di project browser ini kan ada model, kalian tinggal klik kanan di model, kemudian pilih add, kemudian pilih add view. Jadi mau setiap membuat diagram yang baru, kalian add view dulu. Ya, misalkan kalian mau bikin activity diagram. Misalkan seperti ini, terus kalian pilih dynamic. Ya, ini ya, klik OK kalau sudah. Nah, nanti otomatis di project browsernya yang ada di sini nanti akan muncul activity diagram. Kalau sudah, nanti di activity diagram ini kalian klik kanan, kemudian kalian pilih yang add diagram. Kalian pilih add diagram. Nah, nanti di sini nama diagramnya misalkan tadi yang akan kita buat adalah sistem informasi penjualan, misalkan penjualan material, misalkan seperti itu ya, material, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita pilih untuk activity diagram itu ada di mana? Ada di behavior di sini. Pilih UML behavior. Nah, kita pilih activity. Kalau sudah, klik OK. Nah, nanti akan muncul area lembar kerjanya seperti ini, kemudian ini simbol-simbol dari activity-nya. Nah, langkah pertama dalam membuat activity diagram, kita buat swimlane-nya. Dalam hal ini untuk swimlane, simbol swimlane itu diwakili dengan partition. Kalian klik, and drag, misalkan. Kalian beri nama dulu, misalkan adalah tadi ada pelanggan. Ya, tadi ada pelanggan, ada 4 ya. Ada pelanggan, ada bagian penjualan, bagian pengiriman, sama ada kepala toko. Klik OK. Nah, kalau sudah, supaya nanti simbolnya simbol dari swimlane ini tidak secara horizontal tapi secara vertikal, tinggal pilih yang ini ya, kalian klik. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Kemudian nanti untuk lebarnya tinggal kalian sesuaikan. Kalau seperti ini kan nanti nggak cukup ya, nggak cukup, maka kita perkecil lagi, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita bikin lagi ya swimlane-nya dulu. Kemudian yang kedua di sini adalah bagian penjualan. Klik OK. Nah, seperti itu ya. Ini biar Ibu samakan
Tapi nanti tetap disesuaikan ya dengan kebutuhannya. Kalau misalkan memang butuh yang agak lebar ya kita lebarkan, bisa ya. Kemudian kita buatkan lagi bagian pengiriman ya. Bagian pengiriman sama nanti satu lagi yaitu kepala toko. Ya, ini kayaknya nggak cukup. Kita perkecil lagi aja di sini di bagian pengiriman. Satu lagi yaitu kita buatkan untuk kepala toko. Ya. Kepala toko. Baik, nah kalau sudah seperti ini, nah jangan melebihi garis yang ada di sini ya. Jadi diusahakan berada di area kerjanya ini. Ya, jadi nanti lebarnya disesuaikan. Kalau memang lebih bagusnya memang sama ya, dibikin sama lebarnya jadi biar kelihatan rapi ya. Nah, nanti ini kita bisa lebarkan untuk garisnya, tinggal diklik aja di sini. Nah, nanti kita lebarkan seperti ini. Ini akan menyesuaikan ya garis-garisnya. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang kita mulai gambarnya. Pertama tadi startnya adalah dari pelanggan. Kita pilih yang inisial. Kita inisial ke pelanggan di sini. Kita tuliskan misalkan di sini start ya, nih. Nah, ini kalau misalkan tulisannya supaya tidak di bawah, tidak tidak tabrakan dengan garisnya, nanti kita bisa pindahkan misalkan ke sini. Tuh, ya. Kemudian activity-nya tadi pertama tadi adalah misalkan melakukan pemesanan. Nih. Melakukan pemesanan. Nah, ini kita bisa perkecil misalkan. Nih, nah, melakukan pemesanan, terus nanti pemesanan ini akan diterima oleh bagian penjualan. Berarti kita buatkan di bagian penjualan di sini menerima pemesanan. Oke. Gunakan kata kerja ya, misalkan dalam membuat activity-nya. Nah, langkah berikutnya tadi setelah menerima pemesanan, tadi melakukan pemeriksaan barang ya. Oke, kita buatkan dulu. Melakukan pemeriksaan. Nah, oke, seperti ini misalkan. Nah, nanti di sini pada saat melakukan pemeriksaan tadi, nanti ada decision, ya, apakah barangnya itu ada atau tidak. Kita tambahkan simbol decision di sini. Ya, kita tuliskan, misalkan apakah barang ada, gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini kita bisa lebarkan simbolnya. Dan kita masukkan ini, nah seperti ini. Baru nanti kita atur. Nah, misalkan seperti ini ya, misalkan. Nah, sekarang kita hubungkan dulu ya, Ibu, ini gambarnya ini dulu contohnya. Kita hubungkan yaitu dengan menggunakan activity relationship. Kita pilih yang ada anak panahnya ini. Kita pilih anak panahnya, terus kalian klik yang di simbol start ke pemesanan sampai ada garis-garisnya itu ya, terus baru lepas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau dirasa di sini garisnya kurang lurus, anak panahnya kurang lurus, kalian tinggal klik kanan di line-nya, di garisnya, terus di sini pilih line style, kemudian pilih auto routing. Nah, oke. Nah, berikutnya kita hubungkan antara melakukan pemesanan dengan menerima pemesanan. Nah, kalau seperti ini sebenarnya tidak masalah menggunakan simbol miring seperti ini, tapi kalau Ibu biar lebih rapinya, kita bikin garis patahan.
Caranya adalah klik kanan di garisnya, kemudian pilih band line. Nih, band line. Nih, kita atur di sini. Kita bikin patahan lagi antara di sini. Nah, klik lagi band line. Nah, nanti terus kita atur di sini. Maaf ya. Nah, ini kita atur. Nah, seperti ini. Nah, ini kan lebih rapi. Seperti itu. Ya. Kemudian kita hubungkan antara menerima pemesanan seperti ini dan antara melakukan dengan decision-nya. Nah, kemudian pada saat ada decision tadi kan ada kalau misalkan tidak ada barangnya memberikan konfirmasi, kalau ada membuat faktur 2 lembar. Jadi kita buat activity-nya. Misalkan di sini memberikan konfirmasi. Ya. Nah, nanti di sini kita atur lagi lebarnya. Ya, misalkan seperti ini lebarnya. Dan satu lagi ya. Satu lagi tadi adalah membuat faktur 2 lembar. Ya. Kita atur lagi lebarnya, misalkan seperti ini. Ya, kita taruh di sini misalkan. Nah, ini ya. Kemudian sekarang kita hubungkan ya. Sama, kita taruh di sini, klik ya. Ini juga sama dari decision oke. Nah, kemudian kita atur, kita band line, klik kanan, pilih band line. Nah, nanti kita atur sendiri di sini band line-nya. Nah, tinggal kita atur. Kemudian ini juga kita atur band line-nya. Nah, oke. Seperti ini. Nah, nanti baru kita tambahkan di sini labelnya atau keterangannya. Tinggal di double klik di garisnya. Terus kita tambahkan misalkan tidak di sini. Nah, ini tadi tidak. Terus kalau di sini tinggal double klik. Terus di sini tambahkan misalkan ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Gini ya, tadi ya. Nah, kemudian tadi setelah itu nanti di sini akan menerima konfirmasi ya. Menerima konfirmasi. Oke. Jadi seperti ini, menerima konfirmasi. Nah, nanti setelah menerima konfirmasi tadi apakah melakukan pemesanan lagi atau tidak? Tadi menggunakan decision lagi ya. Kalau misalkan pesan lagi, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa atur lagi. Ya. Ya. Misalkan seperti ini. Kita atur dulu garisnya. Nah, ini kalau misalkan kurang lurus, klik kanan, line style auto routing. Nah, nanti akan menyesuaikan. Ini kita hubungkan. Nah, ini kan kurang lurus ya hasilnya. Kita klik kanan, line style auto routing. Nah, biar lebih rapi. Nah, kalau iya berarti nanti kita hubungkan dari pemesanan ini ke melakukan pemesanan. Nanti kalian tinggal klik kanan band line ya. Supaya nah seperti ini. Klik kanan lagi band line.
nanti kita atur lagi. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kalau misalkan tidak, tadi menggunakan yang flow final. Misalkan kita tambahkan ini satu simbol, flow final. Oke. Nah, nih kita hubungkan. Kita klik band line, kita buatkan band line-nya supaya lebih rapi. Nah, kita tinggal tambahkan di sininya. Tidak, ini maaf, ini iya. Misalkan, dan di sininya tadi adalah tidak. Misalkan seperti itu. Nah, ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan untuk penggunaan fork dan join-nya, nanti bisa menggunakan yang mendatar ataupun yang vertikal seperti ini. Nanti disesuaikan dengan kebutuhannya saja. Jadi kalau misalkan mau menggunakan yang mendatar juga boleh, yang vertikal juga boleh. Nanti di sini membuat faktur, tadi kan ada dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, makanya kita gunakan fork, yaitu menyerahkan faktur putih dan menyimpan faktur pink. Ya, berarti kita nanti gunakan ini ya, fork. Misalkan nanti di sini kita buatkan fork, kita tuliskan aja supaya untuk membedakan antara fork dengan join. Nih, ya, kita taruh tulisannya di sini biar enggak ini ketabrak dengan garis. Yang di fork yang ini tadi, nah kita klik kanan, line style, auto routing dulu. Nah, kalau sudah tadi kan ada dua, ya, yang di fork. Tadi ada dua seperti itu, yaitu menyerahkan faktur putih, ya, faktur putih, misalkan seperti ini, dan satu lagi yaitu tadi menyimpan faktur pink. Nah, seperti itu, ya. Oke. Ya udah nanti tinggal dilanjutkan saja ya. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau misalkan untuk menggambar activity, yang lainnya nanti bisa menyesuaikan dengan gambarnya gitu. Tapi tetap harus disesuaikan dengan proses bisnisnya untuk penggambaran activity-nya. Nah, nanti kalau sudah, misalkan ini sudah selesai, ya, misalkan, nah nanti kalian tinggal kopikan, caranya kita select, ya, kalian pindahkan ke Word, di select semuanya seperti ini, Ctrl C, kemudian kalian buka Word, ya, buka Word-nya. Nah, nanti tinggal di Ctrl V kalau sudah. Nah, nanti akan muncul gambarnya seperti itu. Ya. Ini ya. Oke, nanti silahkan dicoba dulu ya. Nah, ini kalau untuk pembuatan activity diagram. Nah, kemudian kalau untuk pembuatan use case diagram, ya, misalkan Ibu tidak menggunakan use case model ini, tapi misalkan Ibu mau membuatkan yang baru lagi, ya boleh aja. Tinggal klik kanan, ya, terus tadi pilih add, terus add view, ya, kita namakan use case diagram, pilih dynamic, klik OK. Nah, otomatis nanti kemudian kita klik kanan di sini, tinggal pilih add diagram, misalkan tadi nama diagramnya adalah sistem informasi penjualan material. Ini kebesaran material. Ini ya. Kemudian pilih use case. Klik use case, klik OK. Nah, nanti tampil seperti ini lagi. Jadi tinggal kita gambar. Ya, aktornya tadi misalkan
ada admin. Aktornya, ini kan. Ada admin, terus kita gambarkan use case-nya apa saja tadi. Misalkan use case-nya tadi adalah mengelola data barang. Ya kan? Kemudian contoh use case-nya lagi, misalkan mengelola data konsumen misalkan, atau pelanggan ya. Kemudian misalkan Ibu contohkan satu lagi ya. Jadi sesuai dengan analisa kebutuhannya ya, harusnya ini Ibu hanya sebagai contoh saja. Mengelola data user. Nih. Atau satu lagi transaksi deh. Satu lagi di sini misalkan mengelola transaksi penjualan. Nah, tapi di sini sebelum melakukan ini semuanya dia harus melakukan login. Kita tambahkan dulu di sini, yaitu melakukan login. Nih, melakukan login. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan. Ya, kalian harus bisa membedakan kapan menggunakan asosiasi, include, extend, ataupun generalisasi. Ini harus paham. Jadi kalau untuk aktor dengan use case, kita gunakan yang asosiasi. Ini sudah teorinya ya. Jadi antara aktor dengan use case itu pasti menggunakan asosiasi. Nah, kemudian untuk menghubungkan antar use case ya, kalau untuk menghubungkan antar use case ini nanti bisa menggunakan include, extend, atau generalisasi. Kalau include berarti ini kita lakukan dulu, login dulu, baru mengelola data barang, baru kita lakukan. Tapi kalau misalkan nanti kalian ini menggunakan extend, berarti mengelola data barang dulu, baru login, kan itu salah. Ya, yang benar adalah kita pilih yang include. Nih, kita include di sini. Include. Kemudian nanti di sini include, ya. Kemudian nanti di sini juga include, ya. Berikutnya ini juga include. Ya, nih. Tadi aktornya kan ada satu lagi ya, yaitu bagian penjualan. Kita bisa tambahkan di sini misalkan bagian penjualan. Nah, kita tambahkan di sini. Tinggal kita tarik garis. Tadi dia hanya fungsinya dapat transaksi sama laporan. Ya cuma itu aja, udah seperti ini. Nah, kemudian kalian sebenarnya bisa menambahkan boundary, ini sebagai batasan sistemnya. Tambahkan boundary-nya di sini. Ya, boundary-nya misalkan di sini sistem yang akan kita bahas adalah sistem informasi penjualan material. Misalkan seperti itu. Klik OK. Nah, untuk boundary ini nanti untuk aktor itu harus ada di luar boundary. Ya, nggak boleh ada di dalam ya untuk aktornya. Jadi aktornya itu harus ada di luar. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Ya, ada admin, bagian penjualan. Nah, nanti ini use case-nya. Ini disesuaikan dengan analisa kebutuhan dan harus paham kapan menggunakan include, extend, dan generalisasi. Baik, ini adalah merupakan contoh dari penggambaran activity diagram dan use case diagram. Nanti bisa kalian praktekkan dengan menggunakan software IE atau Enterprise Architecture. Jangan lupa itu disimpan. Kalau udah disimpan nanti akan ini ya. Nanti sewaktu-waktu kalian buka lagi atau mau kalian edit lagi itu bisa. Jadi tidak ngulang dari awal. Baik. Demikian materinya mengenai penggambaran activity dan use case diagram menggunakan IE. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kalau nanti masih ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa sharing ke Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.